Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Coba saya lihat dulu absennya ya. Siapa? Rahma. Kenapa Rahma? Sakit, oh iya. Jadi kalian harus jaga diri ya, karena cuacanya kali ini agak ekstrim ya, nggak enak. Jadi kita membuat badan itu dingin, terus apa ya, soalnya hujan, terus full kabut ya. Hari-hari kalau kalian jalan kan pandangan juga terbatas kan? Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar dalam pelaksanaan pembelajaran nanti diberi kelancaran ya. Oke, silakan dipimpin. Ketua kelas, kita berdoa dulu. Duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian diberi kelancaran, terus kesuksesan untuk masa depan kalian ya. Oke. Ya, untuk kali ini kita dalam pelajaran apa? Iya, seni rupa. Seni rupa. Sebelum Bu Reni masuk ke materi, ini ada beberapa contoh gambar atau lukisan. Silahkan diamati ya, sebentar. Nah, gambar apa ini anak-anak? Kira-kira bahannya? Kayu? Daun? Daun kering? Kayu? Apalagi? Coba dilihat, diamati lagi. Kalau kalian tahu pohon pisang, nah itu adalah pelepahnya atau kulitnya itu loh. Ya, tapi dikeringkan dulu. Ada lagi. Ini gambar satu, terus ada lagi ini harimau. Ya, dari apa kira-kira bahannya? Cangkang telur. Oh, itu ada tulisannya. Ya, jadi itu dari cangkang telur. Cangkang telur yang dikeringkan dulu, dibersihkan dulu, kemudian dikeprek-geprek begitu, terus ditempel. Luar biasa kan? Kalian bisa buat seperti ini? Bisa, jangan bilang tidak, semua bisa dan mungkin. Dari gambar-gambar ini, coba kalian tuliskan 3 karya seni yang kalian lihat di sekitar kalian, bisa di rumah atau di sekolah atau mungkin di pinggir jalan kalian berangkat sekolah lihat apa gitu. Coba sekarang kalian tuliskan 3 gambar ya atau 3 hasil karya seni yang kalian lihat. Tuliskan sebentar ya. Di rumah ada apa? Lukisan. Ada lukisan. Terus apa? Patung. Ada patung? Oh iya. Kalau di jalan ketemu apa? Kira-kira ada enggak? Oh, poster. Oke, keren. Iya, betul banget. Iya. Ya, ternyata kalian memang mengamati ya. Jadi sudah tahu apa itu karya-karya seni ya, hasil karya seni yang bermacam-macam itu. Oke, selanjutnya gini aja anak-anak. Sekarang coba kita bermain-main dulu, mengingat-ingat pelajaran yang kemarin. Bu Reni pernah menerangkan tentang unsur dan prinsip karya seni rupa. Masih ingat ya? Oke. Coba kita ulang sebentar saja. Ya, masih ingat enggak? Kita bermain-main ya. Sudah pernah dengar Kahoot? Sudah pernah. Oke, silahkan bergabung. Dibuka dulu Kahoot, kemudian join ya. Ayo anak-anak silahkan gabung dengan pinnya Kahoot ini. Ya, aduh siapa ini? Kartika, Dinda, Laila. Ya, lanjut. Ya.
Ya, sudah? Sudah? Sudah ya, kita mulai ya. Ceklik. Nah, apa unsur terkecil dari seni rupa? Deng, 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 deng. Sudah? Coba saya cek. Ya, ini ada 15 yang benar. Titik ya. Kita lanjut berikutnya. Ini selamat. Ya, berikutnya ya. Nilai raba dari permukaan suatu benda disebut Oke, lihat dulu. Ines selamat, selamat Ines. Berikutnya. Ya, apapun aja boleh. Ya. Enggak apa-apa. Ya, yang betul Sylvia, keren. Lanjut. Karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sisi. Oke. Sylvia. Oke. Ya, terakhir. Warna yang merupakan campuran dari dua warna primer. Cek. Oke, keren. Kita lihat. Podium. Siapa yang podium? Kayla. Selamat Kayla. Kartika nomor 2 yang pertama adalah ya, tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih. Ternyata kalian juga masih ingat ya apa yang kemarin, materi yang kemarin kita pelajari ya. Oke, sudah. Ini sudah ya, jangan ke situ terus. Ya, untuk materi pembelajaran kali ini adalah proses eksplorasi dan eksperimentasi dalam karya seni rupa 2 dimensi. Ya. Nah, itu contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan karya seni rupa dan diskusi, murid dapat menjelaskan pengertian eksplorasi dalam konteks seni rupa dengan bahasa sendiri. Bahasa sendiri berarti bahasa kalian, ya. Dengan melakukan observasi di sekitar lingkungan sekolah, murid dapat mengidentifikasi minimal 5 objek atau fenomena yang berpotensi menjadi inspirasi ide karya seni rupa. Yang ketiga, melalui curah pendapat dan pemetaan pikiran atau mind mapping, murid dapat mengembangkan minimal 3 ide awal untuk karya seni rupa berdasarkan hasil eksplorasi visual. Jadi tujuannya itu. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak tadi sekalian sudah melihat contoh karya seni rupa ya. Karya seni rupa lukisan yang berasal dari berbagai bahan tadi ya. Sekarang coba kalian lihat, ini Bu Reni punya video tentang teknik berkarya seni yang mungkin belum kalian pernah lakukan atau sudah, Bu Reni belum tahu, tapi ini kita lihat dulu ya bareng-bareng. Coba. Ya. Jadi dia tidak memakai kuas ya. Nah, ternyata bisa jadi karya yang bagus loh, cuma seperti itu. Ya. Oke. Sudah? Ya. Ya, itu adalah teknik lain selain teknik-teknik yang kalian lakukan dengan memakai kuas. Jadi bisa menggunakan,
Tadi apa? Tisu. Jadi tisu juga bisa, kapas juga bisa. Ya, ternyata mudah loh, jadinya loh bagus. Kira-kira bisa nggak buat seperti itu? Bisa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan yang lainnya. Apa itu eksplorasi dan eksperimentasi dalam seni? Pernah mendengar kata eksplorasi? Pernah melakukan? Pernah. Eksperimentasi? Pernah. Kira-kira dalam pelajaran apa kalian pernah melakukan eksperimen? IPAS ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan pelajaran IPAS ya. Oke, kita lihat dulu. Apa itu eksplorasi? Eksplorasi itu pencarian ide, bahan dan teknik baru dalam berkarya yang membentuk dasar penciptaan seni rupa. Jadi kalian mencari-cari bahan-bahan, misalnya ketemu daun, kemudian ketemu ranting, atau mungkin bahan-bahan daur ulang, plastik, kain, ya itu namanya eksplorasi. Jadi kalian mencari-cari, nanti yang akan menumbuhkan ide kreatif, ya. Kemudian eksperimentasi. Eksperimentasi itu mencoba variasi dan kombinasi untuk menemukan hasil unik yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, kalau di IPAS apa yang kalian lakukan? Membuat apa? Membuat eksperimen apa? Oh, cara membuat tape. Jadi kita mencoba. Nah, di sini pun juga kita mencoba untuk membuat sesuatu, mencari sesuatu. Misalnya kalian menemukan daun. Daun ini warnanya merah. Apakah daun yang warna merah ini bisa menjadi pewarna untuk karya seni misalnya? Kalian coba, kalian remek-remek, kemudian dikasih air, diperas-peras, ternyata bisa. Bisa menimbulkan warna, itu contohnya. Nah, terus keduanya ini penting. Jadi untuk menghindari karya yang monoton, sudah tahu monoton ya? Monoton itu tetap ya. Dan stereotip yang kurang memiliki nilai kebaruan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Sudah tahu apa itu stereotip? Kalau monoton tahu kan? Nah, stereotip apa? Ada yang tahu? Ayo, silakan dikatakan aja, enggak apa-apa. Dengan bahasa kalian. Iya. Nah, kan? Belum tahu kan? Nah, jadi stereotip itu merupakan penilaian terhadap suatu kelompok atau golongan berdasarkan prasangka yang tidak tepat. Jadi ketika hasil ini karya kita itu monoton dan stereotip, jadi kita hanya menilai satu kelompok saja. Oh kayak api, tidak mikirkan yang lainnya. Itu namanya stereotip. Dan itu sangat tidak bagus untuk proses pengembangan kreativitas. Karena kita hanya melihat satu golongan. Ya, pertanyaan yang bagus. Oke. Ya, kita lanjutkan. Itu proses. Nah, ini dia. Kreativitas dan gaya personal dalam seni rupa. Yang pertama ada pembentukan identitas. Jadi seniman modern itu cenderung mempunyai gaya kreativitas masing-masing. Gaya kreativitas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya Affandi. Ya, Affandi itu tokoh ekspresionisme. Gaya lukisannya adalah ekspresionisme. Dia hanya memakai cat-cat kasar tanpa pakai kuas. Jadi catnya ditaruh di kanvas begitu kasar banget, tapi hasilnya bagus. Dia punya ide yang tidak dimiliki oleh seniman lain. Itu namanya pembentukan identitas. Jadi kalian nanti kalau jadi seniman harus punya gaya perseorangan, gaya pribadi. Maukah karyanya ditiru orang lain? Nggak mau kan? Nah, oke, keren. Inovasi berkelanjutan. Jadi eksplorasi dan eksperimentasi itu lanjut terus dilakukan. Jangan hanya berhenti pada bahan-bahan yang ditemukan pertama. Nyoba lagi yang lainnya. Kalau sudah ketemu tadi daun, Bu Reni katakan daun, mungkin bisa pakai bahan yang lainnya. Contohnya apa?
ranting. Ya, ranting itu bisa enggak dibuat untuk karya seni begitu. Oke, keren. Ya, kemudian contoh variasi. Jadi kita membuat perubahan bentuk, kemudian warna, komposisi ya, komposisi. Kemudian lukisan-lukisan itu diciptakan dalam makna yang mendalam dan pengalaman visual yang baru. Begitu. Jadi terus ini berkesinambungan. Atau dikatakan bahwa proses eksplorasi dan eksperimentasi ini berkelanjutan, terus dilakukan. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Nah ini, proses eksplorasi material. Apa material? Bahan. Jadi proses eksplorasi material. Jadi material yang mau kita pakai itu dieksplor dulu. Ini tahu nggak contoh dari karya ini bahannya dari apa kira-kira? Iya, gambarnya kelopak bunga. Oke. Jadi bahannya dari cat. Ya, cat. Apalagi yang sana kira-kira dari apa? Kanvas. Kanvas terus pakai kuas. Oke, yang lainnya dari kira-kira dari apa? Kok bisa timbul-timbul seperti itu? Nah, ya. Jadi ini lukisan ini bahannya dari tahu gipsum, gip. Ya, jadi gip itu dikasih air. Kemudian ditaruh aja sembarangan, misal enggak usah ditata dulu baru dipenyet-penyet gitu. Jadi bentuk bunga. Itu pada waktu masih lembek. Terus setelah kering seperti itu. Itu contohnya dari gipsum. Makanya seniman itu mencoba material ya. Jadi mencoba material untuk ini membuat karya-karya baru. Jadi pencarian material non konvensional itu juga harus dilakukan. Tahu? Material konvensional itu yang bagaimana? Yang tradisional. Ada lagi? Konvensional yang bagaimana? Murni. Jadi konvensional itu material yang biasa digunakan. Contohnya kalau seni rupa apa materialnya? Contohnya cat ya, cat kuas, terus krayon ya, krayon itu adalah material konvensional. Nah, kita kalau mau eksplorasi cari yang non konvensional. Ya, kira-kira apa saja? Contohnya kalau non konvensional. Daun, oke, ya bener, bisa biji-bijian, apalagi? Cangkang telur, tadi yang sudah kita lihat. Apalagi tadi? Contoh tadi? Dari ranting, dari pelepah pisang. Nah, seperti itu contoh bahan yang non konvensional. Baiklah, kita lanjut. Ternyata kalian pinter-pinter ya. Tahu banget. Nah, ini contoh karya aneh banget ya. Contoh seperti apa ini? Nah, ini contohnya karya ini tahun 1917 loh membuatnya. Lama sekali. Ya. Ada seniman yang namanya Marcel Duchamp. Ya. Ini karyanya seperti ini. Jadi mereka memang pengen membuat keinginan sesuai keinginannya, ya, membuat karya seperti ini. Kemudian ini proses literatif itu berarti mereka melihat karya-karya yang lain kemudian menimbulkan ide seperti itu. Bukan untuk mencontoh tapi ya kita lanjutkan. Nah, ini tahapan proses kreatif. Ya, ada yang namanya apa itu? Ide? Ide awal. Jadi kita membuat ide, kemudian bereksperimen, terus melakukan refleksi. Hasil eksperimen harus dilihat, dievaluasi ya. Bisa enggak? Kan gitu. Bagus tidak? Kan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Anak-anak, ini contohnya dari karya-karya seni rupa yang melewati eksplorasi dan eksperimentasi. Yang pertama itu alirannya apa? Yang merah, kuning, hijau? Abstrak ya, abstrak. Kira-kira dia membuatnya bagaimana? Pakai apa? Cat air, cat minyak, cat air. Ya, jadi ini ada yang dikuaskan, ada yang dipercikkan, ya, ada yang dituangkan. Nah, itu
Jadi mereka membuatnya dengan abstrak dan melalui proses eksperimen. Yang tengah, daur ulang apa itu bahannya kira-kira? Kertas, koran, majalah. Berarti ini karya namanya apa? Kalau yang ditempel-tempel jadi satu? Kolase. Ya Allah, keren, keren sekali, kalian sudah tahu. Nah, yang sampingnya itu adalah sketsa ekspresif. Ekspresif itu atau ekspresionisme. Itu ungkapan dari hati. Ya, pengen membuat apapun, jadi ditaruh di situ. Ini contohnya ya, sudah tahu ya? Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan anak-anak, boleh. Nah, ini prosesnya, jadi mulai sketsa, kemudian ini eksperimentasi, membuat karya dari apa? Benang. Jadi warna itu tidak hanya pakai kuas, tapi bisa menggunakan benang. Pernah mencoba? Oke, ya keren. Dan akan menghasilkan bentuk-bentuk yang unik ya, betul, betul sekali. Ya, luar biasa kalian. Oke, sebelum kita kita bahas lebih lanjut, sekarang kita bentuk kelompok dulu ya anak-anak ya. Kita bentuk kelompok untuk kita berdiskusi. Ayo silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya? Ya, ini sekarang kita membahas ide awal pembuatan karya seni rupa. Silahkan kalian membuat ide awal, kemudian dibuat dalam bentuk mind mapping. Tahu mind mapping, peta konsep. Ya, jadi diawali dari satu produk. Bukan satu produk, tapi satu bahan. Satu bahan nanti dikembangkan, dari bahan itu dikembangkan akan membuat apa dengan bahan itu. Ya, kemudian teknik yang digunakan teknik apa? Ya, terus medium. Medium itu apa atau medium? Ya, tempatnya atau medianya. Jadi medianya memakai media apa? Sekarang silahkan untuk didiskusikan bersama kelompoknya dan membuat sketsa konsep ide dasar ya. Oke, silahkan dilakukan untuk diskusi. Ya. Ya. Ya, boleh. Oke. Sudah? Ya, bisa. Dari apa Mbak bahannya? Iya. Iya. Ya, ada yang ditanyakan. Oke, dibuat peta konsepnya ya. Ya, oke. Banyak apa Mbak? Dari? Ya. Mau? Oh iya. Wes, berarti nanti ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Sudah selesai ya? Sekarang kita presentasi hasil diskusinya. Yang mau maju kelompok berapa coba? Yang sudah? Oke, ya siap. Kelompok 2. Dikirim ya, dikirim ke Bu Reni. Difoto dulu, nanti saya tayangkan di slide. Itu kan sebenarnya ya, dibaca satu orang. Ya.
Ya. Anak-anak, silahkan diperhatikan. Ini kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi membuat mind map atau ide dasar dalam penciptaan karya seni rupa nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheryl. Saya Setia Azharan Fadila. Saya Maria Julia Putri. Saya Putri Lestari. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang eksplorasi bahan karya seni rupa 2 dimensi. Hasil diskusi akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi, adapun bahan yang kami ambil adalah bahan dari pewarna alami, seperti daun, kulit kayu, dan bunga. Untuk jenis karya yang bisa dibuat dari bahan ini antara lain batik, lukisan, dan kolase. Untuk teknik batik dengan ekoprint dan cap, untuk teknik lukisan bisa dengan cap atau dikuas, sedangkan kolase dengan teknik menempel. Untuk medium atau media batik yaitu kain, baik ekoprint maupun cap. Untuk media lukisan bisa dengan kanvas, sedangkan kolase bisa menggunakan media kertas ataupun triplek. Mungkin ada yang ditanyakan? Udah tuh. Ya. Apakah semua daun bisa menghasilkan warna? Apakah semua? Ya, saya ulangi. Jadi pertanyaannya dari kelompok berapa, Mbak? Dari kelompok 5. Kelompok 5 menanyakan apakah semua daun bisa menimbulkan warna? Itu coba silahkan dijawab kelompok 2. Baik, untuk jenis daunnya sendiri kami belum meneliti untuk semuanya, tapi yang pasti daun yang bisa digunakan adalah daun jati untuk pewarna merah dan daun suci untuk warna hijau. Ya, mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Ya, ada. Silakan. Apa contoh material non-konvensional? Apakah itu termasuk material non-konvensional? Baik, kalau pewarna alami ini termasuk material non-konvensional karena kalau material konvensional sendiri untuk pewarna itu sudah ada seperti cat, krayon, dan pewarna pensil. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silahkan diakhiri presentasinya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi, Nana. Alhamdulillah ya. Jadi ini ya hasil karya mind mapping dari kelompok 2 tadi seperti ini. Ya, ini termasuk bahan non konvensional ya, karena bukan bahan-bahan yang biasa dipakai dalam seni rupa. Dari kelompok lain mungkin ada pendapat tentang ini atau mind mapping kalian sudah ada. Jadi anak-anak, ini ketika kita melakukan diskusi kali ini bukan berarti untuk karya berikutnya itu harus memakai ini. Tidak, tapi harus eksplorasi dan eksperimentasi dulu, ya. Jadi ide awalnya tadi pewarna dari bahan alami, yaitu bisa daun atau kulit kayu yang jelas yang bisa menimbulkan warna, dan warna-warna yang dipakai itu nanti tidak akan hilang. Ketika kena air hilang, biasanya seperti itu ya. Kalian tahu enggak batik ekoprint? Ya, tahu. Jadi batik ekoprint itu juga dari bahan-bahan alami pewarnanya. Tetapi dalam proses pembuatan batik itu memang ada zat khusus atau bahan khusus yang harus dicelupkan dalam kain. Ya, coba nanti kalau pada waktu pelajaran IPAS, boleh kalian menanyakan kepada Bapak atau Ibu guru IPAS tentang proses pembuatan pewarnaan itu. Pasti ada nanti dijelaskan. Tentang limbah pun juga begitu. Pasti di pelajaran IPAS juga ada materi itu. Ya, jadi kita bisa berkolaborasi pelajaran seni dan pelajaran IPAS. Luar biasa kalian hari ini. Ternyata materi yang disampaikan bisa kalian mengerti semua ya.
Baiklah, kita lanjut kalau begitu. Jadi untuk pembelajaran kali ini bisa diambil kesimpulan dari beberapa diskusi yang tadi sudah kalian paparkan. Kita bisa mengambil kesimpulan yaitu bahwa eksperimentasi dan eksplorasi itu merupakan kunci berkarya seni rupa yang hidup dan berarti. Eksplorasi dan eksperimentasi itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Ya, seniman harus mempunyai gaya perseorangan atau gaya pribadi supaya karyanya tidak ditiru oleh orang lain. Dan yang lebih penting lagi bahwa di sekitar kita itu ada bahan-bahan yang bisa kita eksplorasi, bahan yang bisa kita manfaatkan untuk membuat karya seni. Jadi jangan lelah dan jangan berhenti untuk bereksperimen dan bereksplorasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang dinamakan kreativitas. Ya, terima kasih untuk hari ini pembelajaran berakhir sampai di sini. Untuk minggu depan bersama kelompoknya silahkan membawa bahan-bahan non konvensional yang kalian temukan di sekitar rumah kalian atau di sekolah atau di perjalanan, itu dibawa untuk membuat karya seni. Kita bereksplorasi bersama dan bereksperimentasi di sini. Ya, ada yang kurang dimengerti untuk tugasnya minggu depan? Mengerti ya? Jadi bersama kelompoknya mencari bahan non konvensional untuk proses berkarya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat, ya, bahagia juga, ya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Ya, Bu Reni akhiri. Cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.